Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Fahrizal dalam program Dialog Spesial. Pada episode kali ini, dalam 25 menit ke depan, sama-sama kita akan mengupas mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan pada episode kali ini sama-sama kita telah ditemani oleh seorang narasumber yang beliau merupakan Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Taslim Sahlan. Mari kita sapa beliau dan mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai mengenai latar belakang, Pak. Latar belakang didirikannya Forum Kerukunan Umat Beragama, Pak. Silakan. Jadi latar belakang Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dibentuk ialah karena ketika itu masih cukup banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus intoleransi yang menimpa umat beragama, baik secara internal maupun antar umat beragama. Persekusi, kesalahpahaman yang kemudian memantik terjadinya konflik-konflik bernuansa agama masih cukup banyak. Sehingga tokoh-tokoh agama, para pemuka agama di Jakarta menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang cukup intensif, tidak kurang dari 15 kali pertemuan waktu itu, lalu mengerucut kepada sebuah kesepahaman bahwa para tokoh ini kemudian bersepakat untuk merancang draft yang di kemudian hari menjadi apa yang sekarang kita sebut dengan Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Para tokoh waktu itu bersepakat bahwa keseluruhan bab dan pasal-pasal yang dirumuskan di dalam Peraturan Bersama Menteri itu cukup efektif untuk memelihara, merawat, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang kondusif di Indonesia. Itu yang melatar belakangi mengapa Forum Kerukunan Umat Beragama itu lahir. Satu hal yang harus kita pahami bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama itu memang murni inisiasi dari para pemuka agama, para tokoh masyarakat, lalu kemudian pihak pemerintah memfasilitasi yang kemudian menjadi Peraturan Bersama Menteri itu. Yakni Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Kemudian apa saja semacam tugas ataupun tanggung jawab yang diemban Forum Kerukunan Umat Beragama, Pak, secara umum? Baik. Tugas dan mandat yang dipikul oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, atau boleh saya menyebut sebagai tugas pokok dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama, setidaknya ada 4 menurut Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8. Yang pertama, bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama terus menyelenggarakan apa yang kita sebut dengan dialog dengan tokoh-tokoh lintas agama, dan juga dialog-dialog yang dibangun tidak hanya para pemuka atau tokoh, tetapi juga dalam hal ini adalah dialog lintas agama berbasis masyarakat, berbasis umat, berbasis grassroots. Jadi ini terus dilakukan dialog-dialog itu untuk apa? Untuk mencari titik temu ketika ada perselisihan, kesalahpahaman, ini segera ada tabayun, ada klarifikasi satu di antara yang lain. Lalu yang kedua, Forum Kerukunan Umat Beragama terus berupaya
menampung aspirasi dari masyarakat luas, baik itu aspirasi yang berangkat dari internal umat beragama maupun antar umat beragama. Jadi keseluruhan masyarakat beragama ini, Forum Kerukunan Umat Beragama berkewajiban untuk terus menyerap, kemudian aspirasi-aspirasi yang berkembang itu ditampung lalu disalurkan sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berkompeten di dalam penata laksanaan atau lalu lintas beragama di Indonesia ini. Dalam hal ini tentu adalah kaitannya dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri dan juga stakeholders yang lain, sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat beragama itu mendapatkan saluran yang semestinya. Ini tugas-tugas pokok dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan oleh karena itu, maka alhamdulillah Forum Kerukunan Umat Beragama sampai hari ini menurut hemat kami masih sangat dibutuhkan dalam kerangka untuk bersama-sama masyarakat beragama atau umat beragama ini menyelenggarakan dan menata laksanakan baik itu peribadatan, kegiatan-kegiatan masyarakat berbasis keagamaan, dan lain sebagainya. Masya Allah. Kemudian Pak, pencapaian daripada Forum Kerukunan Umat Beragama ini Pak, mulai dari lingkup nasional kemudian hingga ke provinsi Bapak sendiri di Jawa Tengah Pak. Pencapaian apa saja yang sudah bisa diraih hingga periode ini? Kaitannya dengan pencapaian yang diperoleh masing-masing Forum Kerukunan Umat Beragama, baik Forum Kerukunan Umat Beragama di level provinsi maupun Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di level kabupaten atau kota. Dan bahkan sekarang sudah banyak kabupaten kota yang membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di level kecamatan. Ini sungguh sangat menarik karena apa? Karena memang problematika kehidupan umat beragama itu pasti sampai pada level-level masyarakat yang paling dasar, dalam hal ini di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, sampai pada tingkat nasional. Kalau capaian tentu kita semua bisa merasakan dalam 2 dasawarsa terakhir ini. Alhamdulillah konflik-konflik dan juga intoleransi bernuansa agama relatif lebih rendah, walaupun saya harus jujur bahwa memang masih ada beberapa kasus yang dari hari ke hari selalu muncul, tetapi dengan peran-peran aktif dari Forum Kerukunan Umat Beragama di semua level, insya Allah problematika yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat itu akan segera bisa diatasi, bisa diselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah juga kami di Provinsi Jawa Tengah, tentu kami terus bercita-cita supaya di wilayah Jawa Tengah ini zero intoleransi. Jadi ini cita-cita besar kami. Karena apa? Karena memang ketika masyarakat kondusif, ketika umat beragama rukun, ketika umat beragama saling mau menyapa, toleransi terbangun dengan baik, ini akan menjadi modal sosial yang berharga di dalam membangun daerah. Karena itu presisi antara Forum Kerukunan Umat Beragama dengan tugas-tugas kepala daerah atau kewajiban kepala daerah di wilayah masing-masing ini memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Pak, berdasarkan koordinasi tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana sikap atau tanggapan Bapak sendiri mengenai kesadaran akan kerukunan umat beragama yang ada di masyarakat, Pak, khususnya di Provinsi Jawa Tengah? Sikap kami
terhadap apa yang berkembang di masyarakat, tentu kami terus mengevaluasi. Kami memang bersama-sama aktivis Forum Kerukunan Umat Beragama belum merasa puas dan terus berusaha meningkatkan kinerja atau kerja-kerja sosial kami dalam rangka menstimulasi kesadaran masyarakat agar masyarakat benar-benar merasakan hal yang sama, denyut nadinya sama dengan kami di pegiat-pegiat kerukunan umat beragama ini. Yakni apa? Yakni kita terus memantik kesadaran masyarakat agar kerja-kerja Forum Kerukunan Umat Beragama ini memiliki dampak yang positif terhadap upaya-upaya semua elemen masyarakat ini di dalam rangka menciptakan harmoni di tengah-tengah masyarakat. Ini kesadaran yang terus kita pacu dan kita tumbuhkan, khususnya kami yang ada di Jawa Tengah dan pada umumnya kawan-kawan yang ada di seluruh provinsi di Indonesia ini. Kemudian Pak, bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah salah satu mungkin contoh kasus yang kemudian bisa diselesaikan oleh FKUB semasa Bapak memimpin sebagai ketua di Provinsi Jawa Tengah, Pak? Kasus-kasus sebagaimana tadi saya sampaikan memang masih ada. Kasus intoleransi tentu masih ada. Baik intoleransi yang terjadi di internal agama masing-masing, apakah intoleransi yang ada di Islam, intoleransi yang ada di Kristen, intoleransi yang ada di Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Itu pasti ada. Yang namanya percikan-percikan kecil, gesekan-gesekan kecil itu memang ada. Tapi inilah justru yang menjadi semangat dan pemantik kami untuk terus berikhtiar agar kasus-kasus yang terjadi itu kemudian menjadi selesai, menjadi ada titik temu. Satu contoh misalnya, ada kasus yang tentu kita semua tahu, di Tolikara misalnya, Tolikara Membara misalnya, pembakaran rumah ibadah tertentu. Yang terakhir misalnya di wilayah Sulawesi Utara misalnya ada kasus perusakan rumah ibadah tertentu misalnya. Alhamdulillah karena Forum Kerukunan Umat Beragama sudah eksis di masing-masing provinsi, alhamdulillah problem-problem itu relatif bisa segera kita atasi. Kami yang ada di Jawa Tengah tentu juga hal yang sama. Kasus intoleransi terhadap pendirian rumah ibadah misalnya. Tidak hanya antar umat beragama, di internal umat beragama. Saya kasih contoh di Islam misalnya, ada intoleransi yang terjadi di sebagian masyarakat kita yang mendirikan masjid misalnya, kemudian dipersekusi, bahkan kemudian dihalang-halangi, bahkan mohon maaf, sampai dirusak misalnya. Ini kan kasus-kasus yang memang tidak menutup kemungkinan akan muncul di beberapa daerah. Kami juga tidak nutup mata bahwa memang ada kasus-kasus seperti ini. Namun, bagaimana kami mencoba untuk bersama-sama elemen-elemen yang mungkin bisa dikatakan konflik itu kemudian bersama-sama mencari titik temu. Kami terus berikhtiar untuk, bahasa kami adalah duduk bersama dan kita mencari solusi yang terbaik di antara kita. Inilah apa yang disebut dengan mencari solusi di antara kita. Kemudian sejauh ini apa saja kendala ataupun di sisi lain hal menarik yang ditemui oleh FKUB, Pak, dalam mengimplementasikan cita-cita kerukunan umat beragama, Pak? Kalau kendala, saya kira relatif ya. Jadi kendala itu pasti ada. Kendala teknis misalnya, bahwa
satu wilayah itu memang cakupannya sangat luas. Seperti kami yang ada di Jawa Tengah ini ada 35 kabupaten. Di masing-masing kabupaten ada sekian kecamatan. Satu contoh kabupaten tertentu ada 26 kecamatan, ada yang 16 kecamatan. Karena secara teknis kami terus harus mencukupkan dukungan dari pemerintah yang ada. Tentu saja ini adalah proses yang terus kami menyemangati diri bahwa keterbatasan dukungan itu tidak menjadi kendala yang berarti, tetapi kita harus sikapi dengan penuh semangat untuk bersama-sama mensosialisasikan bagaimana kita harus membangun toleransi di Indonesia ini, dan khusus kami yang ada di Jawa Tengah dan juga kawan-kawan yang ada di kabupaten kota, di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini, terus kami melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam konteks mencari solusi dari kendala yang ada itu. Yang kedua adalah faktor budaya. Artinya apa? Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya budaya saling menghargai, budaya saling menerima itu sudah ada. Hanya memang perlu ditingkatkan, semakin hari ke depan semakin baik. Karena memang budaya-budaya saling menerima, mau mendengar, mau belajar, menerima perbedaan, ini adalah kata kunci bagaimana toleransi itu bisa tercapai. Karena itu, terkait dengan harapan Forum Kerukunan Umat Beragama kami di Jawa Tengah, bahwa bagaimana di Jawa Tengah itu nanti cepat atau lambat kita akan mencapai apa yang saya sebut dengan zero intolerance. Kemudian di akhir Pak, bisa disampaikan harapan ataupun strategi Forum Kerukunan Umat Beragama ke depan Pak di Provinsi Jawa Tengah khususnya Pak. Jadi bagaimana strategi untuk menjadikan Jawa Tengah itu menjadi provinsi atau wilayah yang intoleransinya semakin hari semakin baik, bahkan zero intoleransi? Kami Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki strategi, setidaknya kami rumuskan apa yang kami sebut dengan 4 pilar penguatan kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah pilar kedewasaan beragama. Yang kedua, pilar solidaritas antar umat beragama. Ketiga, pilar sinergitas. Dan yang keempat adalah integritas tokoh-tokoh agama atau pemuka-pemuka agama itu sendiri. Karena itu, kami di Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kota se-Jawa Tengah selalu konsen terhadap bagaimana kedewasaan umat beragama itu tercapai. Kedewasaan umat beragama yang kami maksud adalah yang pertama, kita ini terus mengembangkan budaya komunikasi, budaya saling memahami, budaya saling menghormati, saling menghargai, saling memberi ruang. Ini penting. Karena apa? Karena beberapa kasus yang terjadi adalah karena minimnya komunikasi, saling memahami, menghormati, menghargai, dan memberi ruang ini. Dalam arti kata bahwa kedewasaan kita perlu ditingkatkan. Kalau perbedaan itu secara kognitif, kita kan sudah selesai seharusnya bahwa realitas keberagamaan kita itu memang beragam. Baik itu internal maupun antar umat beragama. Satu contoh saja misalnya, boleh saya memberikan contoh bagaimana penerimaan secara internal atas keragaman yang terjadi di dalam satu agama, Islam taruhlah begitu,
yang juga ini terjadi di agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Bahwa misalnya kita di Islam ini ada ormas-ormas Islam, ada lembaga-lembaga keagamaan yang model pengamalan keagamaannya itu berbeda misalnya. Ini seharusnya ke depan harus segera selesai bahwa kita ini adalah memang ditakdirkan atau mengalami proses yang namanya perbedaan. Nah ini yang kadang-kadang perlu, yang tadi saya sebut sebagai kendala budaya adalah bahwa budaya komunikasi kita, budaya tabayun kita, klarifikasi kita itu perlu ditingkatkan. Sekali lagi contoh yang saya temukan di dalam agama saya, di dalam Islam misalnya. Ada gesekan antara Nahdlatul Ulama dengan LDII, ada LDII dengan Muhammadiyah, ada Muhammadiyah dengan NU dan seterusnya. Bahkan ada, mohon maaf ini, sama-sama Islamnya, syahadatnya sama, cara sholatnya juga yang pokok-pokok sama, Al-Qur'annya sama, adzannya sama. Ini ada sebagian kelompok yang menuding bahwa saudara-saudara kita ini, mohon maaf, sampai dalam kategori disesatkan. Bahkan di antara kita tidak enggan-enggan mengumbar, saling mengkafirkan. Ini ke depan, mari kemudian kita terus meningkatkan kedewasaan beragama kita. Kedewasaan beragama tidak dalam arti bahwa semua kita ini pengetahuan agama itu sangat mendalam misalnya. Tidak, tetapi bagaimana lapang dada kita. Kita perlu tabayun. Sekali lagi, saya menemukan contoh yang menarik ketika saudara-saudara saya Muslim Jemaat Ahmadiyah Indonesia mendapatkan perlakuan yang kurang adil oleh sekelompok tertentu dari saudara kita sendiri. Maka saya dan kawan-kawan Forum Kerukunan Umat Beragama memberanikan diri untuk tabayun. Apa sesungguhnya sih saudara-saudara kita yang JHI itu ternyata luar biasa. Saya menemukan fakta-fakta empirik bahwa saudara-saudara kita JHI itu adalah Muslim yang baik. Muslim yang luar biasa. Organisasinya luar biasa. Ini kan tidak boleh terjadi kemudian kita main hakim sendiri, bahkan terjadi persekusi dan lain sebagainya. Nah ini yang ke depan kita harus terus meningkatkan apa yang kami sebut dengan kedewasaan beragama. Strategi yang kedua adalah menguatkan solidaritas. Apa solidaritas yang harus kita kuatkan? Ya kita satu sama lain mau menyapa. Kalau kita sudah saling menyapa, muncullah apa yang disebut dengan saling simpati. Kalau simpati muncul, maka empati itu akan muncul, dan syukur-syukur sampai terjadi apa yang disebut dengan kerjasama dalam bidang keagamaan, kemanusiaan. Karena ujung-ujung beragama itu adalah kemanusiaan. Maka boleh Forum Kerukunan Umat Beragama itu kemudian menjadi jembatan kecil bagi siapapun, bagi golongan apapun, bagi kelompok agama apapun. Nah, inilah yang menjadi semangat atau menjadi spirit bagi kami untuk terus bergerak menyuarakan suara-suara toleransi, suara-suara moderasi, suara-suara yang merekatkan. Integrasi tokoh agama yang tadi saya sebut adalah bagaimana tokoh agama itu harus mampu menjadi perekat, bukan malah menjadi penyekat antara kelompok satu dengan yang kelompok lain. Semua ini kita sudah maklum kok bahwa kita ini memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ini berbeda. Sesama Islam kita berbeda, tapi perbedaan-perbedaan itu sifatnya yang tidak pokok-pokok. Di Kristen juga begitu. Beragamnya denominasi itu mari kita dorong melalui Forum Kerukunan Umat Beragama dan masyarakat luas ini tidak terjadi gesekan-gesekan sesama umat Kristiani. Umat Buddha juga begitu, Konghucu juga begitu, Katolik juga begitu.
Bahkan saudara-saudaraku yang penghayat kepercayaan juga, mari kita terus meningkatkan kedewasaan beragama kita, solidaritas kita. Dan yang ketiga, didukung dan dikuatkan dengan sinergitas. Baik sinergitas yang bersifat vertikal maupun sinergitas yang bersifat horizontal. Artinya apa? Sinergitas vertikal kita tidak bisa melupakan bagaimana kita menguatkan jaringan kita, relasi kita dengan stakeholders, dalam hal ini adalah negara, di mana kita tinggal, di mana beragama atau agama itu hidup, atau kita yang orang umat beragama hidup di suatu negara, itu pasti kita harus kuatkan relasi kita atau hubungan kita dengan negara yang di mana kita tinggal. Dan yang terakhir adalah penguatan integritas tokoh-tokoh agama. Sekali lagi, bagaimana supaya ke depan tokoh agama itu bisa menjadi peneduh, bisa menjadi penyejuk, bisa menjadi perekat umat, bukan penyekat umat, bisa menjadi contoh yang menyejukkan. Kalau ada problem itu bisa menyelesaikan, jadi problem solver, bukan dari justru menjadi bagian dari problem itu sendiri. Ini yang penting. Karena itu perlu yang pertama tadi, kita terus meningkatkan kedewasaan kita dalam beragama. Inilah strategi yang kami tempuh di dalam gerakan bersama-sama masyarakat, yakni pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan itu artinya kita semua punya ekspektasi bahwa zero intoleransi itu memang harus kita perjuangkan, dan saya yakin dan mudah-mudahan kita juga semua yakin itu sesuatu yang niscaya akan bisa kita capai bersama-sama di antara kita. Baiklah, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama. Semoga pemirsa MTA dimanapun bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari pembahasan kami pada episode kali ini. Saya Muhammad Fahrizal dan segenap kru MTA yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.